Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintrami ini. Saya berasal dari Studi Agama semester 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Jejak-jejak agama Bali di Bali, agama Buddha di Bali dan Sumbawa. Yang pertama, jejak agama Buddha di Bali. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Pulau Dewata itu pada abad ke-7 sampai 8. Banyak bukti sejarah yang kini menjadi saksi keberadaannya. Misalnya stupa, candi, patung-patung Buddha yang ditemukan di wilayah Kabupaten Gianyar, Kelungkung, Karangasem, dan Buleleng. Terakhir ditemukannya stupa di Desa Kalibubuk. Banyak tokoh Buddhis di Bali ini yang tercatat memiliki peran yang amat penting dalam menata sosial kemasyarakatan. Misalnya Empu Kuturan, Empu Nirarta, Empu Astapaka, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan sosial kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, agama Hindu-Buddha mengalami kemunduran yang sangat berarti setelah tokoh-tokoh di atas tiada. Misalnya guru-guru spiritual yang berkualitas pun amat langka, kitab-kitab suci pun amat terbatas, kalau ada pun dikeramatkan oleh pemiliknya. Lontar-lontar mulai ditinggalkan dan dilupakan karena adanya desakan teknologi dan arus materialisme. Tercatat pelajar-pelajar Bali di Yogyakarta antara lain Ike Tutangkas, IGN Akadiputra, dan lainnya ikut tergabung dalam kelompok-kelompok yang menggali dan mempelajari filsafat-filsafat agama yang murni. Di Bali tercatat nama Ida Ketut Jelantik dari desa Banjar Tegehe yang merupakan figur sastrawan yang mempelajari agama Buddha. Ida yang terkenal dengan karya sastranya yang berjudul Sucita Subudi adalah nama dari paman Ida Bagus Giri yang dikenal dengan Giri Rakito Mahatera. Ida membangkitkan kembali ajaran Buddhisme yang otentik, yang belum dipengaruhi oleh apapun atau masih murni melalui kelompok-kelompok sastrawan di Bali atau Buleleng, khususnya di desa Banjar dan sekitarnya. Adapun jejak agama Buddha di Bali yakni adanya Brahma Vihara Arama. Vihara ini merupakan tempat wisata sekaligus tempat ibadah umat Buddha di Bali. Tempat ini terkenal dengan nama Vihara Banjar karena terletak di perbukitan di Desa Vihara, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Karena terletaknya itu di perbukitan, maka banyak pengunjung yang melakukan meditasi karena suasananya yang tenang. Brahma Vihara Arama ini terdiri dari 3 kata, yaitu Brahma, Vihara, dan Arama. Brahma berarti agung, sangat luhur, terpuji, mulia. Vihara berarti cara hidup, dan Arama berarti tempat. Maka Brahma Vihara Arama ini adalah suatu tempat untuk melatih diri menempa perilaku luhur atau terpuji yang meliputi metta, karuna, mudita, dan upeka. Metta adalah cinta kasih yang murni yang diberikan kepada semua makhluk universal yang menembus tirai-tirai manusia berupa ras, suku, bangsa, dan agama. Cara-cara untuk mengembangkan metta ini adalah membuang sifat jahat, kebencian, marah, dan dendam, merenungkan manfaat mengasihi, mencintai melalui pemusatan pikiran pada hukum karma. Yang kedua, karuna. Karuna adalah kasih sayang yang tulus kepada semua makhluk yang menderita. Yang ketiga, mudita. Mudita ini merupakan kegembiraan yang timbul dari hati nurani atas keberhasilan orang lain. Yang keempat, upeka. Upeka ini adalah keseimbangan batin yang timbul akibat perenungan terhadap sebab akibat atau hukum karma, serta memiliki pengertian tentang kesunyatan sehingga membuat pikirannya tenang dan tidak tergoyahkan. Pada intinya, metta ini merangkul semua makhluk. Karuna menyentuh orang yang sedang menderita. Mudita ini menumbuh kembangkan semangat bagi yang berhasil dan yang tidak berhasil, baik yang baik ataupun yang jahat, yang dikasihi maupun yang terlantar. Upeka tidak hanyut atau terlena terhadap ataloka dhamma atau perubahan 8 macam dari kehidupan, yaitu untung rugi, dipuji dicela, suka dan duka. Bagian dari Brahma Vihara Arama ini yaitu Diba Vihara, Dhamma Vihara, dan Arya Vihara.
Fungsi dari Brahma Vihara Arama ini adalah sebagai tempat tinggal biku, sebagai tempat sembahyang, praktek bakti umat Buddha, dan sebagainya. Untuk mewujudkan cita-cita Bante menjadikan Bima BVA ini sebagai tempat pelatihan meditasi, sejak 2 tahun yang lalu telah dibangun bangunan yang dapat digunakan sebagai ruang meditasi di sebelah barat. Bangunan stupa ini akan dibangun kuti-kuti atau asrama untuk tempat tinggal para biku dan peserta meditasi yang akan dilengkapi dengan dapur dan ruang makan. Sebagai penunjangnya akan dibangun perpustakaan dan ruang pertemuan. Jejak agama Buddha di Sumbawa. Di Pulau Sumbawa ini telah berkembang suatu tatanan politik sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh animisme memudar seiring dengan masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Pulau Sumbawa sekitar abad ke-7 atau 8 Masehi. Agama ini dibawa dari Jawa atau Bali melalui kontak dengan para pedagang atau kekuatan politik kerajaan besar, misalnya Majapahit. Pada pertengahan abad ke-14, Majapahit mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Negara Kertagama menyebutkan wilayah kerajaan ini meliputi antara lainnya Pulau Sumbawa. Pati Gajah Mada mengubah sistem Chudidi di tengah penduduk setempat menjadi pendorong penyebaran agama Hindu dan Buddha. Situs Wadupaa merupakan salah satu situs atau candi tebing seperti Candi di Bima yang memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Dilihat dari Wadupaa merupakan tempat pemujaan ajaran Buddha tetapi bercampur dengan ajaran Hindu yang memuja Siwa dengan petunjuknya berupa relief Ganesha, Siwa Mahaguru, Buddha, dan relief stupa dengan berbagai tingkat payung atau catra. Jumlah penganut agama Buddha tahun 2018 di Sumbawa ini adalah 235 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.